mengakademiskan dikit ya. Jadi ada dua hal aja yang dijelaskan Pak Muzamil, nanti beliau mohon ngasih tambahan mengenai aku tambahkan kebunmu tadi, yang surat Hud tadi. Jadi gini teman sekalian, aslinya kalimatnya kalau pakai tidak sastra itu wabtaghi ad-darul akhirah fima atakallah wala tansa nasibaka minad-dunya, sama dengan assalamu warahmatullahi wabarakatuhu alaikum, aslinya begitu. Tapi karena pakai bahasa sastra, Allah itu maha sastrawan ya. Dan kalau Anda ingin baca surat yang paling indah sastranya, yang paling mesra cintanya, itu surat Maryam. Anda baca coba ya. Maka karena pakai bahasa sastra, maka assalamualaikum koma warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga gitu, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Aslinya, bukan aslinya, maksudnya kalimat lugunya wabtaghi daral akhirah fima atakallahu, ya fima atakallah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini yang ingin saya tekankan kepada teman-teman mulai hari ini. Anda itu jangan salah kalkulasi terhadap hidup Anda. Jadi ini nomor satu, Anda jangan memprimerkan yang sekunder, jangan mensekunderkan yang primer. Jangan mengkakikan kepala, jangan mengkepalakan kaki. Gampangannya gitu. Nah, kalau melihat perintah Allah, kata Muzamil itu perintah wabtaghi. Itu perintah, bukanlah anjuran. Carilah dimensi akhirat, gitu ya. Carilah tujuan akhirat di dalam atau pada apapun yang Allah berikan kepadamu. Dikasih duit didoleki akhirate, kei bojo doleki akhirate, kei penggawean doleki akhirate, itu maksudnya begitu. Jadi yang harus diprimerkan adalah pencarian Jakarta atau akhirat tadi itu. Nah, Pak Muzamil memberi kalkulasi yang luar biasa. Lho kowe iki rasa cita-cita Pekalongan, wong kowe iki Jakarta, Pekalongan mesti kelewatan, kata Pak Muzamil. Gitu ya. Ini juga satu tadabbur yang luar biasa. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekarang kan nek kowe krungu bapakmu mbahmu menasihati kan kualik. Le nyambut gawe sing sregep, golek urip sing kepenak, dadi wong. Angger aja lali salat, ngono ta? Jadi akhirat itu ojo lali, padahal Allah perintahnya adalah jangan lupa pada nasibmu di dunia, tapi yang kamu cari adalah akhirat. Nah, kenapa ini sebenarnya orang juga ngerti juga sih aslinya dalam nalurinya, kenapa ini tidak dilakukan oleh manusia, kenapa manusia tidak percaya diri untuk melakukan perintah Allah ini? Karena manusia itu salah hitung. Dipikirnya kalau Anda mencari Allah, ridho Allah, akhirat, Anda rugi secara dunia. Anda mau perbandingkan dunia dan akhirat. Nek kue golek akhirat, kue rugi dunia. Nek kue golek dunia, rugi akhirat. Salahnya di situ. Padahal Pekalongan yang disebut dunia tadi adalah bagian dari perjalanan Semarang ke Jakarta. Jadi kalau Anda mencari akhirat, itu Anda bukan hanya tidak rugi dunia, dapat tambahan dunia. Dapat tambahan seumur hidup. Tadi saya cerita banyak di layatan, di takziah tadi kepada Pak Muzamil mengenai hidup saya sejak kecil. Saya tidak peduli, saya tidak sedih diusir dari pesantren Gontor, saya tidak sedih dikeluarkan dari sekolah dan seterusnya. Saya tidak pernah frustrasi karena masalah-masalah keduniaan. Ayah saya meninggal dunia pada umur 49 tahun dalam keadaan rumah kami, tanah kami semua sudah bukan milik kami. Hutang kita sudah, kalau sekarang mungkin miliaran ya. Dan kita tidak mungkin mampu membayar. Ayah saya punya anak 15, saya nomor 4. Ya. Tapi kami tidak pernah frustrasi, pokoknya kita menjalankan apa yang harus kita jalankan. Dan akhirnya bisa. Normalnya kalau saya pakai kalkulasi dunia, begitu ayah saya meninggal, sertifikat hilang, rumah hilang, semua hilang, dan ibu saya dengan bayinya hanya tidur di atas tikar dan tanpa bantal. Jangankan kursi, jangankan kayu, jangankan almari, semua sudah dijual untuk makan. Tinggal tikar dan sewek. Jadi kalau berdiri seweknya tinggu gendong anak, nek turu ya seweknya tinggu bantal. Itu ibu saya.
Tapi saya tidak pernah mengalami frustrasi dengan keluarga saya dalam keadaan semiskin kayak apapun. Karena miskin dan kaya itu tidak dengan kalkulasi seperti Anda menghadapi dunia. Sing ngarani ngono ki melarat sapa? Sing ngarani nek duwe mall ki sugih ki sapa? Wong kan duwe mall siji isih kepengin loro berarti melarat dek isih kepengin meneh. Lagi niki ra duwe apa-apa malah ora pengen apa-apa. Gitu loh. Karena saya sudah cukup, semuanya sudah cukup. Jadi tolong logika dan kalkulasinya dipikirkan lagi, bercermin, menimba dari cermin tadi itu, dipikirkan lagi. Contohnya Pak Muzamil sudah mengatakan Ma'iyah. Teman-teman sekalian, coba ini redaktur Ma'iyah sebenarnya sudah mengumpulkan teman-teman penulis untuk mendata saja. Anda tahu sekarang Ma'iyah itu di mana-mana, di Kalimantan, di Korea, di Batam, di Lampung, di Jawa Barat, di banyak kota, di Jawa Tengah, Jawa Timur, banyak sekali. Saya tidak mengatakan itu keberhasilan. Ada orang ngelompok kayak ngene iki nganti jam 3 esuk, itu tidak mungkin ciptaan manusia. Jadi jangan pernah mengatakan copyright Ma'iyah adalah M. Ainun Najib. Tidak, saya tidak mampu bikin Ma'iyah. Jangankan bikin, mencita-citakan atau memimpikan, membayangkan pun tidak berani saya. Bahwa akan ada orang duduk di hadapan saya jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Siapa berani mimpi seperti itu? Nabi Nuh saja 900 tahun hanya dapat berapa orang Pak Musanto? Sekitar 80 orang. Iki 100 tahun mendane kowe mubal iki. 900 tahun bayangke kuwi berarti 9 tahun untuk siji. 90 tahun. Enggak ya? Iya. Sementara gini, jadi ada kalkulasi lagi. Sehebat-hebatmu mencapai sesuatu, menumpuk uang, menumpuk harta, mendaki kursi kekuasaan, sehebat-hebatnya pencapaianmu bisa nggak dibandingin dengan pemberian Allah kepadamu? Kalau ibarat semua pencapaian hidup manusia itu setetes air, maka pemberian Allah kepadamu adalah 7 air lautan yang tidak pernah kering, meskipun kamu makan dan kamu minum terus menerus. Jadi sehebat-hebat apa yang bisa saya capai di dunia, sepinter apapun, sedahsyat apapun saya ini, tapi tidak bisa mencapai 0,1% dibanding yang Allah kasih kepada saya. Contohnya Ma'iyah ini. Dan ini hanya salah satu. Kita sudah mendata macam-macam yang Allah kasih kepada saya, ya. Meskipun saya tidak boleh memakannya sendirian, dan Anda memakannya beramai-ramai seluruh dunia. Aku dhewe ra wani gawe kaya ngene iki sapa? Aja meneh kok Ma'iyahan ora nganggo panggung. Ora ana wong sak donya Mas, acara kok langsung dep-depan ngene iki, ora ana. Tur ora ana hiasane kek opo kek ora ana. Ora ana kembang pot ning kene apa ora ana. Kita ini tidak macak, kita ini tidak berlagak. Sekarang ini kan Indonesia diisi wong sing macak gagah, macak alim, macak apik, macak merakyat, padahal tidak. Betul enggak? Macak ayu berarti ora ayu. Macak ganteng berarti ora ganteng. Macak sugih padahal berarti miskin. Dan sekarang macak-macak semua. Nah teman sekalian, Anda lihat Gambang ini berapa tahun? 18 tahun. Mau coba syafaat 19 tahun. Kenduri cinta 17 tahun. Dan lain-lain. Padang bulan yang mengawali ini semua itu sudah 25 tahun. 25 tahun. Anda bisa hitung. Sekarang Anda minta tolong teman-teman IO atau akuntan, hitung biayanya. Tidak usah biaya seluruh Ma'iyah, biaya perjalanan saya. Biaya perjalanan saya untuk Ma'iyah selama 25 tahun ini. Bensinnya berapa, sangunya berapa, sak piturute. Pernahkah kita mikirin biaya itu? Pernahkah kita? Allah kasih semuanya. Allah memberi orang jurono udan duit ya orang. Tapi melalui cahaya
yang disinarkan kepada hatimu, sehingga ada sing urun di kaca itu ono sing ben kaca nggawa karpet. Coba jadi karpetnya kaca itu oke banget, kisu-kisu tadi agen karpet di Maya ini. Karena dia bersyukur. Dan kalau ini yang kelihatan mata aja luar biasa rahmat Allah yang saya tidak mungkin mampu membuat, teman-teman sekalian, tidak mungkin ya. Belum lagi yang aneh-aneh, jamaah ma'iyah yang bukan jamaah ma'iyah langsung itu jumlahnya mungkin 1000 kali lipat daripada jumlah jamaah ma'iyah yang saya bisa lihat. Dan yang namanya YouTubers itu, ya Allah, kuwi ya wong Jawa, ya wong Batak, ya wong Sunda, ya wong Madura, ya Cina, ya bule, ya wong Arab, ya Sunni, ya Syiah, macam-macam, ya congklang, segala macam. Mereka jamaah maya, termasuk kiai-kiai. Dan ada yang anak dari Semarang kalau tidak salah, Semarang apa Solo, itu ma'iyahan ke Jombang itu naik motor sendirian, dan dia masih SMA kelas 2 beragama Katolik. Kalau Anda lihat ma'iyahan di mana-mana banyak anak-anak kecil ikut, dan mereka tidak tahu kue guru ngono cacile. Ora tahu toh? Ora tahu. Pernah kamu melihat ada ma'iyahan pakai penjagaan keamanan? Al-Bansur wal Kokam? Tidak pernah ada. Saya hormat kepada teman-teman Banser, Kokam, Satgas PDIP dan seterusnya, tapi di Ma'iyah ini kita tidak mengancam siapapun sehingga tidak perlu ada yang menjaga, karena kita yang akan menjaga semuanya. Dan penjagaannya tidak karena kehebatan silat Anda, penjagaannya karena Anda kesini ini untuk mencari Allah dengan hati yang penuh keikhlasan. Maka itu adalah keamanan yang seaman-amannya. Terakhir, tolong teman-teman ikut mendata, Mas. Saya itu tiap hari, ya Allah, saya tuh sampai kadang-kadang tidak berani berdoa loh. Lah kurang apa tuh Gusti Allah ngasih saya itu? Saya lihat orang jilbaban itu, aku merasa swarga kui. Karena dulu saya memperjuangkan jilbab habis-habisan. Pak Ilyas tahulah itu. Bagaimana dulu tidak ada orang pakai jilbab. Sak kota belum tentu orang 5 pakai jilbab. Dan saya memperjuangkan dengan keliling puisi dan drama lautan jilbab. Kowe iso mbayangke Indonesia dadi lautan jilbab. Saiki lautan ora? Lautan jilbab. Aku biyen kok wani ya ngomong lautan. Monggo kudune jedeng wae ra wani aku. Siapa yang ngasih aku kata lautan itu? Dan sekarang kalau aku melihat toko-toko Anissa opo-opo, kuwi buatine sugih dodol jilbab, dodol barang-barang Islam. Royal, dan mereka tidak ingat bahwa saya adalah yang memperjuangkan. Royalti terbesar saya adalah karena mereka tidak tahu perjuangan saya. Itu royalti terbesar. Begitu aku merasa, loh kamu kok tidak menghargai saya. Begitu aku punya perasaan seperti itu, Allah, loh kok orang kelingan aku toh, kan gitu. Di Jogja itu di Jalan Ahmad Dahlan itu, Mas, ada deretan warung-warung oseng-oseng mercon. Jadi aslinya itu ada penjual daging yang digoreng pedes sekali di depan PP Muhammadiyah. Aku nek mangkel hatiku karo pemerintah, aku sering makan naik siang di situ sehingga keringetan. Saking pedesnya terus tak sebut oseng-oseng mercon. Akhirnya koran-koran menulis oseng-oseng mercon. Akhirnya saiki Cino-Cino kabeh dodol oseng-oseng mercon, dan mereka tidak tahu bahwa saya yang ngasih nama dan saya yang mengumumkan warung ini tadi. Dan saya jaga jangan sampai mereka tahu. Dan saya menjadi konsumen sekarang di situ tanpa mereka tahu bahwa saya adalah perintisnya. Alangkah indahnya kalau engkau berjasa kepada orang dan orang itu tidak tahu jasa Anda. Itu indah luar biasa. Kalau kamu habiskan jasa itu dengan mengumumkan di dunia, akhiratmu menjadi sempit. Kan gitu. Bahkan saya kalau difitnah orang, dibully, gempar, seru, heboh. Ajaran Cak Nun dihabisin sama Ustadz Abdul Samad. Jadi beratus-ratus adu domba,
pembulian, motong-motong omongan saya, memanfaatkan untuk kepentingan ini, kepentingan itu, teman-teman sekalian, tidak pernah aku sakit hati kepada itu semua. Tidak pernah aku sakit hati, karena aku mendapat rezeki dari Allah dengan semua kejahatan kepada saya itu. Dengan saya menjadi berbuat baik ialah memohonkan maaf dan ampun kepada Allah kepada orang-orang yang jahat kepada saya. Api orang jaluk ke ngapura wong, mereka jahat membuat saya berbuat baik, memohonkan ampun kepada mereka. Jadi jangan pernah khawatir kepada balas dendam saya. Andaikan pun saya santet pada suatu hari, itu untuk kepentingan akhirat. Santet yang terukur, misalnya dikei laler njero weteng, ngelak lumayan tuh, ora loro toh, apa tiga? Gue sing lanang-lanang ora payu rabi ana cah wedok kok seni kok ngremehke kowe, tak buruki jopo jabine. Kowe tekan mesti ngono kuwi cah wedok terus kang kok ketok rai kuwi ya sapa ya? Iki berarti sing nyantet iki berarti maksud. Ini bukan hasil dulu, bukan hasil santet ya Mas. Oke.